Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Kemarin kita telah membuat konten terkait dengan salah satu orang yang mana orang tersebut keluarganya ada yang meninggal, dan hari pertama setelah kematiannya pun rumahnya pun menjadi tidak nyaman, dan seringkali arwah orang yang telah meninggal itu menghantui atau seliwar-seliwar di rumah tersebut sehingga membuat keluarganya ketakutan. Seperti halnya kita pun juga dimintai tolong, Mbak, setelah ada kejadian yang mana di rumah itu ketika ditinggal pergi keluar kota tengah malam pulang, keadaan pintu rumah masih terkunci, darah itu dari kamar mandi hingga ke ruang depan berjajaran. Makam arwah tersebut jenengan datangi, dan setelah itu tidak ada kejahatan-kejahatan atau tidak ada pawujudan-pawujudan yang ada di rumah itu lagi hingga saat ini. Tapi kan tidak semua orang, Mbak, bisa melakukan atau bisa mengerti tata caranya bagaimana seperti yang jenengan lakukan sehingga gangguan arwah yang telah meninggal itu berhenti untuk menghantui keluarganya. Dan kasus-kasus arwah-arwah yang telah meninggal kemudian datang ke rumah itu bukan hanya 1-2 kali, Mbak, bahkan sering kali orang yang dijumpai hal-hal seperti itu. Sehingga apakah ada cara lain, misalkan kita meminta tolong kepada orang yang lebih mengerti untuk menghadang atau membuat pagar-pagar, Mbah, bahasanya, sehingga arwah-arwah atau mungkin bangsa-bangsa astral, bangsa-bangsa halus seperti halnya mungkin santet tidak bisa masuk ke pekarangan itu? Apakah bisa, Mbak, kita menggunakan sejenis tumbal? Kalau nenek moyang kita dulu menggunakan tumbal itu kan untuk pagar-pagar dari hal-hal yang tidak kasat mata, dan kalau fatal itu tentu pesugihan. Nah, apakah bisa ini ditanggulangi dengan penanaman tumbal, ngoten? Sebenarnya nenek moyang kita sudah memiliki adat istiadat dan budaya yang mana kian ini sudah ditinggalkan oleh para cucu-cucunya atau para keturunannya atau para keturunannya. Seperti halnya apabila nenek moyang dulu atau mbah-mbah saya dulu mendirikan rumah, mereka akan membuat pondasi saja, sudah dicarikan hari-hari yang baik, hari-hari yang tidak mengandung nilai-nilai yang menakutkan. Misalkan dari perhitungannya yaitu lahir sandang pangan loro palti dan sebagainya, dan banyak sekali perhitungan perbintangan tentang perhitungan Jawa atau klinik Jawa. Saya mendirikan pondasi saja sudah dihitungi harinya dan hari-hari yang baik, dan kita menghindari hitungan loro dan pati. Kemudian setelah harinya dicarikan, rumah itu pun juga diselamati sesuai dengan aturan adat Jawa. Masih ada lagi terap-terapan atau budaya, misalkan apabila rumah sudah jadi, maka rumah itu digantungi oleh satu tundun gedang raja. Ada lagi yang memakai dengan kain merah yang dibungkuskan kepada Banjar Wuwung. Ada lagi yang diberikan dengan permata emas dan berlian ditempatkan kepada Belanda dan Wuwung. Sehingga usaha-usaha nenek moyang kita untuk menjalankan keamanan agar rumah ini bisa damai, tentram, dan mulia, maka banyak sekali kegiatan adat budayanya. Sehingga apabila kita lakukan di zaman sekarang sebetulnya aneh dan klenik, sehingga anak-anak sekarang sudah tidak memakai karena dianggap itu hanya permainan dan dolanan yang membuang-buang waktu, membuang-buang uang saja. Namun apabila kita nilai dengan kelembutan dan kita nilai dengan yaitu nilai-nilai gaib yang tertera di jagat raya ini, segala perbuatan manusia, segala perilaku manusia, segala cipta karya manusia pasti mengandung nilai-nilai yang dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu, baik perilaku baik dan perilaku buruk. Sehingga tentu nenek moyang kita melakukan perilaku yang baik pasti akan menerima dengan hadiah-hadiah yang baik. Kita akan lari kepada dulu, Mbak, karena adat sebagai fundamental kepada nenek moyang kita. Sehingga banyak sekali ajaran nenek moyang yang sengaja ditinggal daripada anak cucunya. Kita hidup untuk pilihan, kita memilih dari jalur nenek moyang kita yang mana kita masih baku, masih jujur, masih lugu. Sehingga zaman seperti ini
biasanya anak cucunya pasti terkena rotasi atau erosi zaman, sehingga segala aktivitas nenek moyang kita tinggalkan. Kita milih-milih saja, Mbak. Bagi saya tidak semua kegiatan nenek moyang kita, ada budaya nenek kita yang harus kita tinggalkan. Mana yang baik kita pakai, yang diperkirakan tidak baik atau kurang sempurna yang kita tinggalkan. Karena namanya nenek moyang kita berolah, berbudidaya itu menciptakan cipta rasa karsa, itu pasti ada gunanya, tidak mungkin akan sia-sia. Kemudian rumah saja apabila didirikan, nenek moyang sudah berusaha agar awal-awal daripada menciptakan rumah agar aman, sehingga daripada kegiatan nenek moyang kita seperti misalkan pada mendirikan sebuah bangunan atau pondasi sudah dikasih beberapa ornamen seperti keyakinan, misalkan dengan cok bakal 5, cok bakal 4 ditanam di pojok-pojokan, yang satu ditanam di dalam rumah atau area rumah, sehingga benar-benar orang Jawa menciptakan rumah itu benar-benar diperhatikan, karena itu akan ditempati untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak menyalahkan kepada nenek moyang kita. Rumah itu surga kita, rumah itu harus indah, rumah harus aman, rumah harus damai, rumah harus tentram. Karena di dalam rumah kita gelisah, kita di dalam rumah resah dan gelisah, maka rezeki pun susah untuk masuk ke dalam rumah kita. Karena rumah kita adalah tempat seperti bank-bank yang mana kita sering di rumah saja didatangi orang, dikasih rezeki orang. Itu tidak 1-2 orang. Misalkan seperti dalang saja, apabila mereka di rumah, mereka mendapatkan job-job juga ada di rumah, seperti artis dan sebagainya. Sehingga rumah merupakan sinyal-sinyal untuk menarik rezeki. Sehingga apabila di dalam rumah itu saja sudah resah dan gelisah, rumah dirasakan panas, atau rumah dinyatakan moyang maying, sehingga rezeki pun akan sulit masuk ke dalam rumah kita. Sehingga tidak mustahil di zaman nenek moyang dulu apabila mereka menjalankan yaitu adat budaya menjadi kaya raya, dan banyak sekali nenek moyang kita yang mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan harta benda yang sangat banyak sekali, bahkan rumah yang mewah, kemudian sawah yang berhektar-hektar, perkebunan berhektar-hektar, kemudian peternakan yang banyak sekali, karena mereka benar-benar gigih bekerja dan mereka teliti dalam kehidupannya. Sekarang generasi kita saja, Mbak, seperti kita ini meninggalkan anak-anak kita saja hanya berapa juta, hanya berapa miliar gitu saja kalau kita total. Tapi nenek moyang kita meninggal misalnya 20 hektar, 50 hektar, 100 hektar, 2 hektar, aset berapa saja itu. Karena mereka juga yaitu hidup dengan penuh perbintangan dan perhitungan, karena mereka semenjak misalkan menjalankan rumah tangga, menjalankan pernikahan sudah dipikir yang matang-matang, apalagi mendirikan rumah. Ya, kita akan lari kepada tolak balak yang ada di dalam rumah. Apa yang dikatakan Mbak Lul, apabila ada sosok atau misalkan korin atau ada jin dan setan atau demit atau yang bentuk lain-lainnya yang isinya mengganggu dalam rumah tangga kita, apakah tidak bisa dikasih tata cara yang seperti nenek moyang kita? Karena namanya kita berhadapan dengan hantu, berhadapan dengan bangsa gaib, itu tidak semua orang berani. Kadang-kadang ada viral-viral yang misalkan isu saja, ada keranda mayat yang mereka diisukan, diviralkan berjalan di tengah jalan, kemudian ada rumah yang diketok-ketok pintunya, itu saja orang apabila tidur kemudian ada suara mengetok, mereka juga tidak berani keluar, Mbak. Sehingga tidak semua orang berani menghadapi bentuk-bentuk kekuatan bangsa halus, sehingga kadang-kadang mereka juga kesusahan dan akhirnya mereka juga minta tolong orang-orang yang lebih mengerti tentang hal-hal seperti itu. Sehingga kita tidak menyalahkan, karena mereka berusaha agar mencari keamanan dan keselamatan. Kita akan kembali bicara tentang bacal dan tumbal. Apa yang dikatakan Mbak Lulu benar. Kita pun juga mengakui dan sering mendengar bahwa Syekh Subagir menumbali tanah Jawa, dan bentuk-bentuk budaya tumbal itu juga dilaksanakan daripada nenek moyang kita. Yang mana setiap rumah didirikan juga dikasih tumbal tertentu. Kalau tidak seperti itu, misalkan di dalam rumah sering terjadinya masalah, sering terjadinya pertengkaian, sering terjadinya pembunuhan, sering terjadinya masalah-masalah yang besar, baik masalah keluarga atau masalah apapun, dan mereka juga mengambil tindakan, mereka mencoba untuk pagar-pagar rumah, dan akhirnya setelah ditumbali, rumah menjadi aman dan keluarganya akan lancar-lancar saja dalam mereka mencari ekonomi dan menjalankan kehidupan di dunia ini. Sehingga banyak sekali dari contoh-contoh nenek moyang juga demikian. Yang era dulu banyak rumah yang dikasih tumbal-tumbal daripada nenek moyang, dalam arti tolak balak atau pagar-pagar, Mbak. Sehingga kita juga tidak
bisa untuk melarang kegiatan seperti itu karena juga merupakan kegiatan nenek moyang kita. Dan apabila kita bicarakan tunggal saja, kita tidak mudah yang kita bicarakan.